Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karihal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma'ataitana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa akhwatina ajdadina wa jaddatina wa liaqribaina wa liasdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bima'rufin innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pagi ini kita bisa mengisi hari kita dengan subuh berjamaah. Semoga bisa menjadi pintu keberkahan bagi kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Membaca sirah atau kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sirah Nabawiyah karya Dr. Ali Muhammad As-Shalabi pagi hari ini, kita akan mengkaji peristiwa penting setelah perang Khandaq atau perang Ahzab yang menjadi salah satu pintu kemenangan besar bagi kaum muslimin di kemudian hari. Seperti kita tahu bahwa ujian perang Khandaq atau perang Ahzab yang disebut Allah dalam Al-Quran surah ke-33 sampai namanya juga surah Al-Ahzab, digambarkan sebagai satu situasi mencekam di Madinah, yang dimana Madinah dikepung idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil qulubu wa idzaqatil absar, dan digambarkan situasi yang sangat mencekam bahwa Madinah dikepung dari atas, dari bawah, dari luar ada serangan Ahzab, gabungan kafir Quraisy Makkah bersama dengan Bani Ghatfan dan lain-lain, yang jumlah mereka lebih dari 10.000, sedangkan dari dalam ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Jadi suasana yang lebih dari sebulan orang dikurung Madinah ini dalam musim dingin, jadi sampai wa idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Sampai sebagian orang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mempertanyakan, katanya kalau sudah Islam itu aman, tenang, tapi kenapa kok malah jadi menakutkan? Bahkan sebagian orang Madinah pun menyalahkan orang-orang Ansor yang membawa Nabi Muhammad ke Madinah. Ini gara-gara membawa Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Madinah, Madinah menjadi tidak aman. Sampai macam-macam sikap situasi yang dialami kaum muslimin Madinah, sampai disebutkan disitulah wajul zilu zilzalan syadida, ada goncangan Madinah yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika terjadi goncangan besar lalu orang bisa bertahan, maka ini akan menjadi salah satu cara untuk menguatkan
Jadi kalau ilmu yang dipakai orang-orang kampung kalau pengen mengisi karung itu biar padat, ngisi gabah, ngisi apa itu, kalau orang masukin gabah padi ke dalam karung agar karung itu kuat dan padat, maka digoyang-goyang. Jadi goncangan, goyang-goyang. Orang mau ngikat apa itu, ngikat kayu, kalau ngambil kayu dari kebun, maka cara ngikat agar kuat, maka kayunya digoyang-goyang. Maka goncangan yang tidak membinasakan itu akan menguatkan. Itu yang kemudian dipakai dalam istilah bahwa ujian yang tidak membinasakan itu akan menguatkan. Pukulan yang tidak mematikan itu akan menguatkan. Maka dalam teori berikutnya, dalam teori strategi perang, bahwa yang mampu bertahan dalam kesabaran, maka dialah yang akan keluar menjadi pemenang, bukan siapa yang banyak melakukan pukulan. Jadi teorinya tinjunya Muhammad Ali tempo dulu, dia tidak punya pukulan mematikan, tapi Muhammad Ali punya cara bertinju dengan cara kesabaran menghadapi pukulan lawan. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu titik tolak penting dari perang Ahzab, perang Khandaq ini, sampai disebutkan dalam kitab hadis sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, begitu selesai perang Ahzab, tentara kafir Makkah pulang dengan kecewa karena serangan mereka selama 1 bulan tidak berhasil memasuki Madinah, dan mereka dibinasakan oleh angin yang datang kencang di malam hari. Kemudian Bani Quraidah yang berkhianat di Madinah pun juga bisa diselesaikan. Mereka diusir keluar dari Madinah sesuai dengan perjanjian awal piagam Madinah. Maka setelah peristiwa itu, Madinah sudah tenang, goncangan sudah selesai. Keluarlah pernyataan Nabi yang disebutkan dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi. Kalimat yang terkenal, kata Nabi, al-ana nagzuhum wa la yaghzuna. Al-ana nagzuhum wa la yaghzunana. Sekarang saatnya kita memerangi mereka, bukan mereka memerangi kita. Jadi pengamalan dari ayat Al-Quran yang diturunkan sejak Nabi datang ke Madinah, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, di Al-Baqarah. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu dan jangan berlebihan. Ayat itu turun ketika Nabi sudah di Madinah. Yang Nabi praktekkan sampai tahun ke-5 Hijriah itu defend. Hanya menerima serangan, bertahan. Tapi belum melakukan serangan keluar. Nah, setelah 5 tahun bertahan di Madinah, itu mulai ketahuan peta kekuatan mana yang selama 5 tahun ini menyerang Madinah. Satu persatu udah ada dalam catatan Nabi, terutama yang terlibat dalam perang besar, perang Ahzab, perang Khandaq. 10.000 tentara yang mengepung Madinah itu kan masing-masing punya alamat. Jadi dia tidak sendiri, orang Makkah, orang Quraisy sendiri. Ini juga gabungan dari banyak kabilah, dari banyak suku, dari banyak klan, termasuk yang terkenal ada pasukan bayaran Bani Ghatfan. Nah, ini sejak selesainya perang Ahzab, maka keluarlah pernyataan Nabi, sekarang saatnya kita yang menyerang dan mereka tidak lagi menyerang kita. Kenapa? Karena bobot kekuatan Madinah sudah teruji. 5 tahun 3 kali diserang Makkah, sementara Makkah di Jazirah Arab dikenal sebagai kabilah terkuat, sebagaimana sampai disebutkan dalam Al-Quran surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu masih surah Makkiyah yang menggambarkan tentang kekuatan Quraisy di Jazirah Arab. Kemanapun orang Quraisy pergi, mungkin kayak sekarang ke orang Amerika lah kira-kira itu. Orang pakai pegang paspor Amerika, masuk negeri manapun kan aman kan. Beda dengan paspor Indonesia. Paspor Indonesia itu kadang di Singapura aja kalau ada namanya Muhammad keluarnya susah dari imigrasi. Itu kan? Ada orang dulu Pak, kalau orang sudah dikenal sebagai orang Quraisy, kemanapun mereka pergi, mereka akan mengalami namanya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terbebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut. Karena orang yang semua Jazirah Arab segan. Jadi mereka memandang bahwa orang Quraisy itu punya kekuatan yang luar biasa. Fakta sejarahnya, dulu diserang Abrohah yang merupakan pasukan terkuat yang dibantu oleh Romawi saja, itu Abrohah kalah, gagal menyerang Makkah, sampai Abrohah pun dibinasakan menjadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Wah, itu cerita itu kan orang akhirnya selalu memandang Makkah itu sebagai kekuatan superior, kekuatan luar biasa. Nah, setelah Nabi 5 tahun di Madinah, ini bergeser. Jadi supremasi Makkah turun drastis. Katanya jagoan Makkah, jagoan Arab ternyata gagal untuk menyerang Madinah. Sehingga Madinah juga pamornya naik. Jadi ini kalau di Asia Tenggara kan yang punya itu kan Vietnam. Biarpun Vietnam negara terbelakang, tapi dia punya sejarah bisa mengusir Amerika. Itu juga bagi orang Vietnam, makanya dalam nasionalismenya agak beda. Jadi kalau kita di pentas olahraga, kenapa sih kok sekarang kita sering kali kalah sama Vietnam gitu sih? Ya kita punya nasionalisme ketika kita bisa mengusir Belanda. Itu membuat orang punya nasionalisme yang besar, kebanggaan sebagai bangsa yang kuat. Tapi Vietnam juga punya kekuatan yang lebih dari Indonesia di mental warganya. Karena keberhasilan mereka bisa mengalahkan Amerika, itu membuat Vietnam itu secara nasionalisme warganya, dia punya akar keberanian yang luar biasa. Makanya kadang kalau di pentas sepak bola kan kita suka, kenapa sih kok? Ya dia punya akar yang bagus, akar nasional, dan itu sangat penting. Nah, kembali ke cerita Madinah. Nah, itu kita juga PR kita sebagai bangsa kan seringkali ini direduksi ya, direndahkan dengan dibuat orang benci, tidak suka dengan negaranya sendiri. Ini bahaya. Di semua negara perlu membangun rasa cinta kebanggaan terhadap negerinya untuk bisa menjadi negeri yang kuat. Nah, begitu sudah berhasil Madinah bertahan dari serangan, termasuk serangan besar tentara Ahzab. Ini supremasi Madinah naik, warga Madinah pun akhirnya juga punya kepercayaan diri yang lebih baik, bahwa mereka tidak serendah yang dibayangkan orang. Mereka juga punya sekarang perasaan percaya diri ya, bahwa mereka bisa bertahan menghadapi serangan besar. Itu kalau jadi orang yang pernah bisa bertahan menghadapi serangan yang kuat, itu pasti akan menumbuhkan yang namanya percaya diri. Dan ini percaya diri ini sangat penting dalam membangun keberhasilan berikutnya. Makanya di antara yang seringkali dipakai oleh para pelatih olahraga, jadi para coach, para itu yang sesungguhnya ditumbuhkan pada pemain, pada atlet, termasuk yang juga penting pada tentara adalah
rasa percaya diri bahwa dia mampu. Itu yang tapi juga Nabi mengajarkannya dengan realistis. Jadi Nabi katakan al-ana nagzum wa la yaghzunana, itu setelah teruji 5 tahun, 3 kali menghadapi serangan dan kaum muslimin mampu bertahan dengan baik. Maka sejak itulah peta kekuatan Jazirah Arab sudah berubah dan strategi pertahanan yang Nabi lakukan untuk mengamankan Madinah pun juga berubah. Jadi sekarang kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang teruji untuk menerima serangan, tinggal menggunakan kekuatan itu untuk menyerang. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Sekarang perangilah orang-orang yang telah memerangimu di jalan Allah. Jadi saatnya melakukan serangan keluar. Jadi maka pada sekitar tahun ke-6 Hijriah ini, dari tahun ke-5 Hijriah selesai perang Ahzab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang dilakukan adalah memberangkatkan Sariyah, jadi utusan pasukan yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Maslamah untuk menyerang Bani Al-Qarta. Bani Al-Qarta ini di posisinya ada di Najd. Zaman dulu Najd. Kalau sekarang Najd itu Riyadh. Jadi kalau sekarang, kalau peta hari ini Najd itu Riyadh. Nah, kalau dulu namanya An-Najd. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, jadi Bani Al-Qarta, jadi Najd ini dikenal sebagai komponen tentara Ahzab yang paling berani. Jadi dia dikenal sebagai masyarakat Badui. Jadi Badui yang menurut Ibnu Khaldun, orang Badui itu memiliki pertama kekuatan fisik yang jauh lebih kuat daripada orang kota. Ini sampai hari ini pun begitu rata-rata, bahwa sampai ayam kampung lebih enak daripada ayam kota gitu ya. Jadi sampai kalau saya pernah dengar di tentara, jadi kalau yang direkrut tentara itu lebih suka orang-orang dari kampung yang udah terbiasa jalan berkilo-kilo. Itu mereka punya kekuatan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan orang kota yang jalan ke masjid aja udah naik mobil, naik motor. Nah, itu jadi secara fisik orang Najd ini orang kampung, jadi orang Badui, beda dengan orang Makkah. Makkah itu metropolis di zaman Nabi. Jadi ini dia terkenal sebagai bangsa pemberi. Kemudian orang Badui itu memiliki yang kedua, punya kemampuan survival yang juga lebih bagus. Survival, dan itu yang oleh Ibnu Khaldun menjadi salah satu kekuatan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Jadi karena orang Badui ini kan orang yang mobile, di sumber daya alam di lingkungannya terbatas, begitu habis pindah, dan ketika pindah, ia tidak hanya membawa ternaknya, tapi juga dia pindah membawa ideologi agamanya. Itulah yang membuat Islam menyebar kemana-mana. Nah, dan diuntungkannya kan pada masa Rasulullah, jadi dunia itu kan terhubung oleh daratan. Jadi misalnya ke Asia, makanya sampai ke Cina itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina, kemudian menyeberang ke Afrika, belum ada terusan Suez. Jadi antara Asia Afrika orang bisa langsung nyambung lewat daratan. Ke Eropa, ke Turki, itu bisa langsung nyambung. Bahkan nanti pada akhir abad pertama Hijriah, awal abad kedua, sudah dibangun yang namanya pasukan angkatan laut, sehingga bisa lewat Eropa Barat, lewat Spanyol, lewat Granada, lewat Cordova. Jadi
kekuatan orang Badui punya survival yang bagus. Dan itu pada zaman Nabi dikenal dia adalah orang Najd. Orang Najd. Ini yang menjadi salah satu kekuatan terbesar yang ada di pasukan Ahzab. Maka Rasulullah SAW dikirimkan untuk menyerang Bani Qurta ini dengan mengirimkan sahabat Muhammad ibnu Maslamah bersama dengan sekitar 30-an orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya 30-an orang. Ini pasukan, nah kalau sekarang ada pasukan advance yang biasanya misi khusus, dia nggak banyak. Jadi orang 30 yang melintas di gurun, ya nggak kelihatan. Makanya pasukan Muhammad Maslamah ini bisa dengan mudah menyerang Bani ini dikenal juga Bani Qurta, artinya juga disebut dengan Bani Bakar ibnu Kilab yang tinggal di tempat namanya Al-Qurta, yang jarak dari Madinah itu sekitar perjalanan 7 hari 7 malam. Jadi pasukan orang jalan 7 hari 7 malam. Kalau kita ini disuruh berangkat 7 hari 7 malam, tidak ketemu warung, nggak ketemu restoran, apa yang telah kita bayangkan? 7 hari 7 malam. Berarti kalau pulang pergi 14 hari. Itu kebayang bawanya bekal kayak apa. Kita kalau misalnya diajak pergi ini ke satu tempat, nggak ketemu warung, nggak ketemu apa, perjalanan selama 14 hari atau 2 minggu. Itu bekalnya kayak apa, Pak? Nah, itu logistiknya kan. Nah, salah satu keunggulan masyarakat Nabi zaman itu, urusan logistik itu simple. Mereka bisa makan cukup hanya dengan kurma. Nah, itu kurma kan nggak perlu masak. Kalau toh mereka makan roti, itu roti yang bisa sekali makan, sekali masak bisa untuk seminggu. Nah, kalau kita ini kan cara makan kita, ini kan suka diledekin sama teman-teman di negara lain. Indonesia itu makannya, masaknya lama, makannya sebentar. Masak lama banget kan? Makanya sebentar selesai. Sedangkan ini para sahabat Nabi nggak repot oleh masakan. Kalau pengen makan daging, mudah saja. Onta yang mereka pakai, yang mereka tunggangi itu, ya kalau lapar ya dipotong. Itu simpel. Jadi sehingga untuk logistik pada zaman salah kelebihannya masyarakat Nabi, jadi pergi ya untuk jalan 7 hari 7 malam, ya udah biasa mereka. Sehingga tidak sampai rombongan itu kemudian menjadi rombongan yang dari jauh udah kelihatan. 30 orang yang bisa nyamar, bisa menjadi seperti pasukan siluman kalau sekarang. Pasukan siluman yang nggak diketahui oleh musuh, sehingga kata dalam tarikh Az-Zahabi, wa qad dahamuhum ala khini gurratin faqatalu minhum asyratan wa farral bakun. Begitu sampai di Bani Bakar atau di Al-Qurta ini, bisa dengan tiba-tiba melakukan serangan tanpa diketahui oleh mereka Bani Bakar. Ini salahnya. Jadi kan hubungan antara Madinah dengan negara-negara yang menyerangnya ini kan masih hubungan perang. Madinah dengan Makkah hubungan perang, bukan hubungan damai. Ini kesalahan oleh Bani Bakar, Bani Al-Qurta ini adalah mereka ini dalam hubungan perang tapi tidak memiliki kewaspadaan terhadap ancaman. Jadi begitu mendapatkan serangan mendadak, hanya 30 orang sahabat Nabi bisa mengacaukan kampung karena mereka nggak siap dengan pertahanan. 30 orang bisa bikin kacau. Jadi terkadang
Jadi untuk menyerang sampai misalnya kampung atau apa itu nggak perlu pasukan besar. Bisa pasukan kecil, tapi karena mereka lebih siap, maka akan bisa mengacaukan. Bahkan kampung Bani Bakar di Al-Qarta ini hanya dengan 30 orang itu berhasil menyerang mereka dengan tiba-tiba. Jadi sebelum matahari terbit kalau bahasanya ini. Jadi bahasa Ad-Dhahabi, wa qaddahamum ala khini ghurratin faqatala minhum asyratan. Jadi sebelum matahari terbit, masih pagi buta, itu pasukan ini bisa menyerang Bani Bakar di Al-Qarta ini sampai berhasil membunuh 10 orang tentara mereka, 10 orang. Kan yang diperangi biasanya hanya laki-laki. Jadi nggak boleh dalam Islam itu perang itu membunuh perempuan, anak-anak, orang tua itu nggak boleh. Jadi yang tetap harus dijaga bahwa perang itu adalah pekerjaannya kesatria. Yang boleh diperangi hanya mereka yang memang layak untuk diperangi, yaitu laki-laki dewasa. Jadi akhirnya bisa berhasil membunuh 10 tentaranya, dan selainnya mereka melarikan diri. Nah, serangan dilakukan. Jadi kalau pagi-pagi itu kan biasanya orang berada di tempat air. Jadi di aktivitas warga dimanapun, kalau pagi hari itu yang mereka lakukan adalah nyari air, tempat air, pusat air. Ya, yang ke air kan biasanya juga ini para pria, bukan wanita. Beda kalau di Indonesia, ya karena Indonesia di air itu mereka nyuci. Kalau ini kan kalau di Arab orang yang ngambil air, pengangsu kalau bahasa Jawanya itu. Nah yang ngangsu ngambil air ini mereka para pria. Wah, ini mereka diserang. Maka dalam cerita dulu Nabi Musa menolong wanita yang sedang ngasih minum domba, penggembalaannya. Ini diserang sampai akhirnya 10 terbunuh, yang lainnya melarikan diri. Wa ghanamal muslimuna ibilahum wa masyiyatahum. Dan kaum muslimin berhasil untuk mendapatkan ghanimah. Dapat ghanimahnya onta ternak mereka, onta kambing, ini menjadi ghanimah. Wah, itu jadi kalau orang dalam hubungan perang itu ya seperti itulah. Di dunia sampai hari ini pun begitu. Jadi dalam cerita misalnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, kalau perang yang kalah ya banyak kehilangan, yang menang banyak mendapatkan keuntungan. Misalnya di perang dunia pertama, Turki ikut perang, apa itu dunia pertama ya itu. Tapi dampaknya ikut perang karena kalah, ya Turki hilang. Dari perang dunia kedua, nah, yang ikut perang dan kemudian menang, banyak bagiannya lah, sekutu yang menang. Yang nggak ikut perang, meskipun mereka negara besar, ya nggak dapat apa-apa. Yang jadi masalah itu, negara nggak ikut perang tapi jadi korban. Ya, kayak Indonesia ini kan negara korban. Sampai dijajah 300 tahun, itu salah Indonesia apa gitu, dijajah oleh Belanda 300 tahun. Kan kita bukan nggak ikut perang, tapi jadi korban. Yang perang kan di Eropa. Mereka perang, lalu bikin taruhan. Nah, Indonesia jadi bahan taruhan. Ini kan kenapa? Ya wallah alam bisawab. Jadi yang kalau dalam pelajaran kita hari ini menjadi ibrah terbaik. Dunia itu bergolak seperti sekarang. Maka yang perlu dipikirkan hati-hati jangan sampai kita menjadi korban pergolakan orang. Dunia Islam itu kan jadi korban perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang perang Eropa, dunia Islamnya diacak-acak nggak karu-karuan. Nah itu karena ya, kemampuan untuk membaca peta, membaca situasi. Jadi yang perlu kita waspadai hari ini, jangan sampai perangnya di mana kita jadi korbannya. Kadang suka diseret-seret juga diajak juga kan.
Ini yang mau perang misalnya Cina sama Amerika. Tapi kita diajak emosi mau ikut mendukung Cina apa mendukung Amerika. Ya kalau bisa jangan ada perang lah. Jadi, kalau perang ya begitulah. Yang untung yang menang, yang kalah ya kehilangan banyak lah. Nah ini sampai akhirnya kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah onta, sapi yang di tempat air mereka ngasih minum ternaknya itu ya bisa diambil semuanya. Nah, wa fi tariqa udatihim, begitu sudah pulang habis menang menyerang Bani Bakar, mereka sudah menyerah pada kaum muslimin, karena kesalahan mereka ikut dalam perang Ahzab menjadi bagian dari pasukan utama kafir Quraisy Makkah menyerang Madinah, ya mereka harus membayar apa yang mereka lakukan itu. Nah begitu pulang, kaum muslimin dari Bani Bakar di tengah jalan ketemu namanya Sumamah ibnu Usal al-Hanafi. Ini salah satu kepala suku Bani Hanifah. Para sahabat Nabi tidak mengenali bahwa ini adalah kepala suku Bani Hanifah. Tapi ini ada orang yang sesungguhnya dia mau umroh. Orang dari Bani Hanifah mau umroh, nggak dikenal, ya udah tangkap aja. Karena ini adanya di zona perang, bukan di zona damai. Jadi kaum muslimin habis dari Najd perjalanan pulang ke Madinah, di tengah jalan ada orang namanya Sumamah ibnu Asal. Ini bangsawan yang mau umroh ke Makkah. Ya karena di jalan ya udah tangkap aja semuanya. Begitu ditangkap sampai akhirnya Sumamah ini dibawa ke Madinah. Jadi karena nggak melakukan perlawanan ketika ditangkap, ya dibawa ke Madinah, yang kemudian diikat orang ini. Madinah belum punya penjara, jadi belum ada tempat untuk menampung para tawanan perang. Nah, kalau dulu tawanan perang Badar ditampung di rumah penduduk. Jadi Badar kan tawanan perang tapi di rumah penduduk. Yang Nabi pesan kepada para penerima rumah-rumah yang menjadi tempat tawanan perang bahwa ini adalah tawanan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi sampai dalam Al-Quran di surah Al-Insan itu disebutkan di antara amal ahli surga adalah mereka yang memberikan penghormatan terbaik, jamuan terbaik kepada para tawanan perang. Al-Insan surah kedua juz 30 terakhir ada firman Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asiro. Mereka yang memberikan makanan kepada anak yatim, orang miskin dan para tawanan perang. Wah, itu pelajaran yang akhirnya membalikkan pandangan orang-orang Makkah. Mereka datang menyerang Madinah, tapi ketika perang Badar mereka kalah dan jadi tawanan perang, mereka dimuliakan layaknya sebagai tamu. Itu nanti akan merubah juga banyak sikap orang Makkah terhadap Madinah. Jadi dalam Islam kondisi sampai perang pun nggak boleh mengabaikan yang namanya akhlak terhadap sesama. Itu yang ditunjukkan ini Sumamah ibnu Usal. Karena nggak ada tempat untuk menampung tawanan perang, ya diikat di masjid. Jadi ini tawanan perang diikat di salah satu tiang masjid. Nah, ketika di masjid, fakharaja ilaihi Nabi SAW. Lalu Nabi ketika datang ke masjid kenal dengan Sumamah ibnu Usal. Wallahu alam. Jadi Rasulullah itu punya pengetahuan ilmu sosial dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sampai mengenali seluruh kabilah dan pemimpin kabilah Jazirah Arab itu Abu Bakar punya katalognya. Jadi nggak usah bukan tanya Abu Bakar misalnya ini siapa, Abu Bakar langsung tahu ini siapa, dari kabilah mana, statusnya apa, semuanya ada di Abu Bakar.
Maka begitu ketemu Sumamah ada diikat di masjid, Nabi langsung menegurnya, madza indaka ya Sumamah. Kata Nabi, madza indaka ya Sumamah. Kamu ada apa wahai Sumamah? Apa yang kau bawa wahai Sumamah? Jadi ketemu sekali langsung kenal, saya namanya Sumamah. Ya bisa dengan wahyu dari Allah, tapi kalau dalam ilmu tentang asal usul nasab orang Arab itu katalognya ada di Abu Bakar yang disebut dengan Ansabul Arab. Kata Sumamah, faqala indi khairun ya Muhammad, in taqtulani taqtulu dadamin, wa in tan'am ala syakirin, wa in kunta turidul mala fasal minhu ma syi'ta. Jadi ketika ditegur sama Nabi, kata Jabal Sumamah, indi khairun ya Muhammad, saya memiliki banyak kebaikan wahai Muhammad, saya orang baik. In taktulani taktulu dadamin, kalau engkau membunuhku maka engkau akan membunuh orang yang punya darah. Artinya Sumamah ini punya keluarga yang akan menuntut balas kalau sampai dia terbunuh. Dia punya ikatan kabilah, keluarga, dia bangsawan terpandang, tiba dibakar. Jadi seandainya dia terbunuh, nah ini keluarganya, kabilahnya semuanya akan menuntut balas. Wa in taktul dzadamin, wa in tan'am ala syakirin. Tapi kalau engkau memberikan nikmat, memberikan kebaikan, kamu memberi kebaikan kepada orang yang pandai bersyukur. Jadi ini kalau dibunuh, reaksi kaumnya akan besar. Tapi kalau dikasih, maksudnya dimaafkan, ya kamu memberi maaf kepada orang yang pandai bersyukur. Wa in kunta turidul mal, kalau kau ingin harta kekayaan, fasal minhu ma syi'ta, mintalah apa yang kau mau. Jadi kau mau duit, ya minta aja. Jadi karena kan sampai tahun ke-5 Hijriah, Madinah itu masih dikenal sebagai negara miskin. Kita tahu, termasuk yang pernah kita baca dulu pada tahun ke-2 Hijriah, turunnya perintah puasa, perintah zakat, itu kan diantaranya karena untuk mengatasi krisis ekonomi. Ada zakat mal, zakat fitrah, itu krisis ekonomi Madinah belum selesai. Bisa dibayangkan zaman itu ya, Madinah yang hanya memiliki sumber daya alam pertanian, dimakan penduduknya saja pas-pasan, sekarang ketambahan penduduk Makkah yang hijrah. Dan begitu ada muhajirin ke Madinah, orang Madinah tidak lagi boleh dagang ke Makkah, diblokade, nggak boleh. Padahal pasar potensial hanya Makkah. Terus dari mana sumber ekonominya? Ini kan krisis. Nah, maka di dalam pandangan orang-orang di luar Madinah, ya tuduhan bahwa perang itu untuk menutup krisis ekonomi Madinah, ya ada dalam pandangan mereka. Maka sampai tawarannya Sumamah, kalau mau duit, minta aja. Fasal ma syi'ta. Mendapatkan jawaban itu, fataraka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kanal ghad. Udah, Nabi nggak jawab apa-apa. Besoknya lagi, Nabi datang lagi, tegur lagi. Ma indaka ya Sumamah, apa yang kau bawa wahai Sumamah? Qala indi ma qultu laka. Jadi kedua ditanya, jawabannya sama. Ya, saya bawa apa yang saya katakan kepadamu, intan amtan am ala syakirin. Jadi kalau kau ngasih maaf, masih memberikan nikmat, kau berikan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Nah, hari kedua jawabannya sama. Nabi biarkan, nggak diapa-apain. Lalu fakana min hatta kana ba'dal ghad. Hari berikutnya Nabi tanya lagi, ma indaka ya Sumamah. Jadi ini betapa
hubungan Nabi secara kemanusiaan. Jadi orang tawanan perang tiap hari ditengokin, ditanya gimana keadaannya, gimana kabarnya, itu lebih bagus daripada kadang kita kepada tangga yang sakit. Kadang kita tangga yang sakit, taunya tangga sakit kalau dapat di rumah sakit, itu pun belum tentu kita bisa tengok. Ini orang tawanan perang, orang diikat di masjid tapi tiap hari ditengokin, ditanya gimana kabarnya. Inilah yang dalam strategi perang yang diikuti oleh para pemenang, bahwa di antara kemenangan perang dalam Islam adalah perang dengan cinta. Jadi ada ungkapan salah seorang panglima perang yang dikenal, misalnya dikatakan Salahuddin Ayyubi, haribu aduwakum bil hubbi. Jadi seranglah musuhmu dengan cinta. Jadi ini Nabi tunjukkan, ini tawanan perang tiap hari ditengokin, ditegur gimana kabarnya, gimana keadaannya. Itu bisa luluh lah orang. Maka sampai hari ketiga pun jawabannya sama. Indi makultulaka. Yang saya bawa ya saya keadaannya seperti yang saya katakan kemarin, udah gitu aja. Kalau kau membunuh, maka yang kau bunuh adalah orang yang punya keluarga. Kalau kau beri nikmat, maka engkau beri nikmat orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta harta, ya silahkan minta apa saja. Akhirnya kata Nabi, atliku Sumamah. Kata Nabi, kalau gitu udahlah, lepaskan Sumamah, jangan diikat. Dia lepaskan jadi tawanan perang, udah dibebaskan saja. Atliku Sumamah, bebaskan Sumamah. Nah, begitu dibebaskan, fantolaqa hatta ila nakhlin qaribin minal masjid, faghtasala summa dakhalal masjid. Begitu dibebasin, maka segeralah Sumamah pergi ke kebun kurma dekat Masjid Nabawi. Atau sekarang ada posisinya di mana itu. Jadi dulu masjid itu, ya masjid pinggirnya kanan kirinya kurma, kebun kurma. Oke, sekarang kebun kurmanya kalau mau wisata kebun kurma agak jauh. Ya Madinah aset pertamanya, sumber dayanya ya kurma. Sampai disebut dengan kurma terbaik, kurma Madinah. Nah, itu akhirnya Sumamah pergi ke kebun kurma, dan kebun kurma itu ada airnya, ada sumurnya. Tiap kebun kurma ada sumurnya. Jadi di sumur itu nanti yang tugasnya kerja nyiramin kurma yang masih muda, itu menjadi salah satu pekerjaan pada zaman itu, nyiramin kurma. Nah, akhirnya Sumamah pergi ke kebun kurma lalu mandi. Ya kan, 3 hari gak mandi ya. Orang Arab gak mandi 3 hari gak apa-apa, kayak kita aja dikenal setiap hari mandi. Makanya oleh para pengelola muasasah di Makkah, Madinah itu, Indonesia itu disebut dengan jamaah haji ikan. Jadi orang Indonesia kalau di Makkah itu disebutnya ikan. Ngabisin air, mandi mulu. Makanya kalau jamaah negara lain itu airnya nggak sebanyak orang Indonesia. Jadi mereka mandi belum tentu mandi sehari sekali. Nah, mandi ini 3 hari nggak mandi nggak apa-apa bagi mereka. Apalagi musim dingin misalnya. Nah, kita orang Indonesia kan mau musim panas, musim dingin tiap hari mandi 3 kali. Itu makanya dijulukin oleh para pengelola muasasah itu, jamaah Indonesia itu dengan jamaah haji ikan. Jadi karena main air mulu gitu kan. Sampai misalnya udah air 1 tangki yang bagi kalau penghuninya itu jamaah dari luar Indonesia, terutama dari Afrika, dari Asia Barat, itu bisa untuk 2-3 hari, Indonesia sehari kurang ngabisin air. Nah, ini Sumamah akhirnya setelah 3 hari itu dia ke kebun kurma kemudian mandi. Setelah mandi ternyata balik lagi ke masjid. Udah dibebasin, kirain habis bebasin pulang. Begitu habis mandi pergi lagi, masuk lagi ke Masjid Nabawi, dan di hadapan para sahabat, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sumamah mendeklarasikan, menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Inilah Islam yang karena pilihan, bukan keterpaksaan. Udah dibebaskan. Dan itulah pengaruh tadi, perhatian Nabi. Ditegur tiap hari, gimana kabarnya. Dimuliakan, meskipun tawanan perang. Nggak seperti ini perilaku di kita, kadang-kadang, naudzubillah min dzalik, ya, ini ilmu dari barat. Yang tawanan perang itu disiksa, di apa, itu kan ilmu barat. Kalau ilmu Islam nggak begitu kan. Makanya dalam cerita tawanan perang beda banget antara tawanan perang yang di Gaza dengan tawanan perang yang di Israel. Mereka yang di Gaza dimuliakan. Kalau nggak diserang oleh Israel, mereka tetap aman, sehat walafiat. Tapi tawanan perang yang di Israel, naudzubillah min dzalik, mereka disiksa, tidak dimanusiakan. Maka pelajaran penting dalam kehidupan kita di semua ilmu apapun, bahwa ilmu itu ujungnya adalah memanusiakan manusia. Ilmu apapun. Kalau ada ilmu yang tidak bisa memanusiakan manusia, ini naudzubillah min dzalik. Termasuk ilmu Islam misalnya. Misalnya ilmu ibadah. Saking misalnya senangnya ibadah sampai nganggep kalau yang bukan ibadah seperti dirinya bukan manusia. Ini kan kacau. Sampai boleh difai, boleh di apa, ini kan kacau. Ilmu apapun ujungnya adalah memanusiakan manusia. Ini Nabi contohkan begitu, jadi tawanan perang, ditegur, dicapa tiap hari. Akhirnya ya luluhlah, dibebaskan, balik lagi sebagai seorang muslim. Nah ini kan cerita kalau dulu zaman sebelum jadi Nabi, itu kan Nabi sudah contohkan. Orang yang namanya Zaid ibnu Harisah, budak yang menjadi budak Nabi hadiah dari Khadijah, diambil, dijemput keluarganya mau dibebaskan. Tapi Zaid ibnu Harisah nggak mau dibebaskan oleh keluarganya. Dia lebih memilih untuk tinggal bersama Nabi sebagai budak. Itu kan luar biasa. Orang kok lebih milih jadi budaknya Nabi, belum jadi Nabi waktu itu. Masih Muhammad ibnu Abdillah, suaminya Khadijah. Mau ditebus keluarganya nggak mau. Sampai akhirnya karena kesetiaan Zaid ibnu Harisah lebih memilih bersama Nabi, nggak mau dengan keluarganya meskipun jadi budak hamba sahaya. Sampai akhirnya Nabi deklarasikan, Nabi bebaskan, dan kemudian dianak angkat menjadi Zaid ibnu Muhammad yang kita bahas bulan lalu. Nanti anak angkat Nabi yang kemudian dibatalkan setelah perang Ahzab ini, nggak boleh ada anak angkat. Orang harus dikembalikan nasabnya kepada ud'uhum li abaihim. Nasab orang itu ya bapak yang bapak kandungnya, nggak boleh ke orang lain. Itu yang kita bahas pekan lalu. Jadi ilmu tentang memanusiakan manusia itu yang Nabi bekali bahkan sebelum menjadi Nabi. Nah, begitu menyatakan Islam, lalu Sumamah menyatakan, ya Muhammad, wallahi ma kanal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika. Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci melebihi wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Tapi hari ini wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Ini kan efek dari sebelum kenal dengan Nabi, sebelum kenal Islam, itu yang diceritakan oleh orang kafir bahwa Muhammad itu kan negatif sekali. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penipu, Muhammad itu pemecah belah. Jadi yang disebut dengan tashwihul Islam wal muslimin, mencitra burukkan Islam dan kaum muslimin. Itu sampai oleh Sumamah sebelum Islam, di benaknya orang yang paling jelek di muka bumi adalah Muhammad, paling dibenci. Itu keberhasilan orang Makkah dalam mencitra burukkan Islam dan kaum muslimin. Ini menjadi tantangan kita hari ini. Kita ini kan di dunia seringkali Islam dicitra burukkan. Islam itu teroris, Islam itu begini sampai yang kalau di kalangan orang-orang peradaban, Islam itu jorok,
Islam itu kotor, Islam itu macam-macam gitu kan. Ini tantangan kita yang juga perlu kita selesaikan. Jadi bagaimana kita bisa mengubah tuduhan teroris bahwa Islam adalah humanis, tuduhan Islam itu jorok, kotor. Ini tantangan kita. Alhamdulillah hari-hari ini masjid sudah rata-rata udah bagus. Kalau tahun-tahun dulu kan kita datang ke masjid, kamar mandinya kan rata-rata aromanya segala rupa. Maka ya sekarang udah banyak masjid yang aromanya sudah aroma banyak parfumnya, kebersihannya terjaga. Kan dulu kan keramik masjid putih berubah jadi warna coklat karena nggak pernah dibersihin. Jadi moga-moga nanti menjelang Ramadan juga ada di antara pekerjaan kita adalah Ramadan masjid nyaman. Itu sehingga orang ketika datang ke masjid bersih nyaman. Itu sekarang udah banyak menjadi perhatian orang karena citra buruk Islam kan dulu itu kan. Islam jorok, Islam ini. Termasuk juga warganya datang ke masjid. Udah Nabi ingatkan kalau datang ke masjid sampai misalnya kenapa ada dianjurkan mandi sebelum Jumatan. Kenapa ada anjuran menggunakan wangian ketika datang ke masjid? Itu pesan dari zaman bahula. Tapi salah satu citra buruk Islam pada belakangan-belakangan, terutama Islam ketika sedang kondisi kalah, kan citra buruk kaum muslimin kan begitu kan? Kusut, kotor, terbelakang ke masjid dengan bau yang aneka rupa, aneka aroma. Maka ibu-ibu nanti ketika bapaknya mau ke masjid, apalagi mau taraweh agak lama, ya itu kan, pakai baju pakaian yang bersih, jangan sampai yang bau misalnya kan. Pakai parfum yang seger, yang nyaman, biar tetangganya yang sampai masjid itu sama-sama di masjid itu nyaman, semuanya enak. Orang masjid imamnya sudah enak, ini sampingnya aromanya bikin gak betah, gak enak gitu kan. Jadi itu citra buruk Islam ini perlu kita selesaikan. Lingkungan kita dengan kaum muslimin, bagaimana membuat lingkungan dunia Islam itu lingkungan yang bersih. Ini pencitraan itu penting. Ini keberhasilan yang terbukti dalam kisah Sumamah ini. Dulu Muhammad itu orang paling benci, saya benci. Tapi sekarang begitu udah ketemu orangnya langsung, maka kata Sumamah, sekarang menjadi orang yang paling aku cintai. Wallahi ma kana dinun abghadu ilayya min dinika fa asbaha dinuka ahabbud dini ilayya. Demi Allah, dulu tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Ini kan ungkapan yang disampaikan oleh orang yang dulu termakan oleh kampanye buruk tentang Islam. Sekarang dia menyaksikan langsung dan akhirnya berubah pikiran. Wallahi, makana baladun abghadu ilayya min baladika fa asbahat baladuka abul biladi ilayya. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci dulu kecuali negerimu. Ini termasuk lingkungan negeri. Indonesia ini juga menjadi catatan kita semuanya yang juga moga-moga kita sama-sama sepakat. Indonesia yang dulu dikenal sebagai negeri yang ramah tamah, negeri yang ini indah, tugas kita untuk mengembalikan. Jadi jangan sampai Indonesia menjadi negeri dalam catatan yang sampai kemudian orang-orang negara lain memberikan warning, jangan ke Indonesia. Itu kan bahaya. Jadi pengalaman Sumamah ini sampai dia katakan sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negerimu. Wa anna khailuka akhadatni wa ana uridul umrah famadza tara. Dan pasukan engkau menangkapku ketika sedang mau umroh. Jadi mau umroh. Ini terus gimana? Apa pendapatmu wahai Muhammad? Maka Nabi kemudian memberikan kabar gembira, mempersilahkan Sumamah untuk umroh dengan umroh yang berbeda. Kalau umroh sebelum ketangkap, dia umroh dalam keadaan kafir. Sekarang dia umroh dalam keadaan orang beriman. Jadi haji umroh kan dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Nah sekarang Nabi persilakan untuk umroh. Dan ya, inilah yang kemudian berubah di Sumamah. Begitu sampai di Makkah diizinkan umroh, orang Makkah berkesimpulan melihat Sumamah dari wajahnya sudah berubah.
Ini Sumamah yang dulu dikenal sebagai tokoh dari Bani Bakar yang terpandang dari Bani Hanifah itu, kok begitu datang sudah berubah mukanya. Kata orang Makkah, sobahota, kamu udah ganti agama ya? Kata Sumamah, la, saya tidak sobahota, nggak ganti agama. Wallahi walakin aslamtu ma'a Muhammad Rasulullah SAW. Demi Allah, saya tidak berubah agama, tapi saya sekarang menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi la ya'tikum minal yamama habbatu khintatin hatta ya'dana fihan nabi. Karena semua ini saudagar, kata yang supplier gandum ke Makkah. Kata semua, mulai hari ini nggak akan ada gandum yang bisa sampai ke Makkah kalau nggak ada izin dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudagar ini menggunakan senjata makanan untuk menekan Makkah. Jadi mulai hari ini nggak akan ada lagi suplai gandum ke Makkah, karena ternyata supplier gandum Makkah itu Sumamah ibnu Usal. Nggak ada lagi suplai gandum ke Makkah kalau nggak ada izin dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai akhirnya ya orang Makkah kesulitan lah. Nggak ada gandum ke Makkah, orang Makkah makan apa? Sampai akhirnya orang Makkah mengirimkan, para pembesarnya mengirimkan surat kepada Nabi untuk meminta izin. Jadi yas'alunahu bi arhamihim an yaktuba ila Sumamah liyukhalliya lahum hamlat ta'am. Maka akhirnya orang Makkah meminta, as'aluka billahi warrahim, yang dalam surah An-Nisa ada firman Allah, wattaqullaha litasa'aluna bihi wal arham. Salah satu permintaan yang tidak boleh ditolak adalah kalau minta dengan mengatasnamakan warrahim, demi keluarga kita, warrahim. Dalam surah An-Nisa ya, kalau ayat pertama itu. Kalau ada permintaan sudah menggunakan nama ar-rahim dalam tradisi Arab, itu nggak boleh ditolak. As'aluka billahi warrahim. Ya, dalam dulu cerita dalam perang apa itu, yang Ali bin Abi Thalib kan juga cerita anshuduka billahi warrahim. Aku minta kepadamu dengan nama Allah dan dengan kerahiman kita, kekeluargaan kita. Maka minta itu sampai akhirnya Nabi izinkan demi menjaga kemuliaan Makkah agar Makkah tidak mengalami kelaparan. Akhirnya Nabi mengizinkan, Nabi kabulkan permintaan orang-orang Makkah, Sumamah, untuk tetap mengirim gandum ke Makkah menjadi suplai makanan bagi orang Makkah. Waktu sudah habis, sudah lewat jam 6 ya. Insya Allah sampai sini bagaimana cerita menggunakan membangun Islam dengan penuh cinta. Jadi bagaimana Madinah yang tadinya ternyata dalam kampanye terhadap orang-orang kafir itu, Madinah dikampanyekan dengan seluruh keburukannya. Tapi begitu Sumamah melihat langsung Madinah, berubah semua pandangan tentang Madinah, tentang Makkah, tentang Islam. Moga-moga kita pembaca sirah Nabi, kita bisa belajar bagaimana mengubah citra buruk kaum muslimin yang hari ini masih melekat, masih dialamatkan kepada kaum muslimin. Kita bisa bantu ubah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi Indonesia yang dicintai oleh banyak bangsa. Jadi orang tidak takut datang ke Indonesia karena dalam tradisi Islam punya pemahaman tamu kalau datang membawa berkah. Nah, maka semakin banyak orang datang ke Indonesia, insya Allah makin banyak berkah yang akan dibawa ke negeri ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.